Good morning, how are you? Hello students, good morning, how are you in this morning? Teacher Evelyn hopes all of you are fine there and still get ready to have lesson today. Well, today our lesson is tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Masih tentang pertumbuhan pada hewan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan katak. Siap untuk belajar ya anak-anak? Let's go! Sebelum kita belajar, Teacher Evelyn meminta satu dari kamu untuk memimpin doa. Natasha, pimpin doa kita ya nak. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Natasha. Oke, ini adalah daftar anak yang selalu rajin menjawab kuis. Yang pertama ada Karissa Angel, Vidi Wijaya, Patrick, Mario, Jepin. Anak ini rajin sekali ya, selalu standby menjawab kuisnya. Yang selanjutnya ada Josea, Erika, Mona, Giselle, Rianti, Pasca, Amos. Ada Muara, Bintang, Gadisa, Timothy, Karissa Tumanggor, dan Dalvin. Teacher Evelyn berharap melalui kuis yang teacher berikan itu juga memotivasi kamu untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menuliskan daur hidup katak, memberikan saran yang baik kepada teman. Langsung saja ya. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ayo mengamati daur hidup pada katak berikut. Semuanya dibuka bukunya. Daur hidup pada katak ada di halaman 81. Temanmu Leora akan membacakan kepada kita. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-kelamaan menggila. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Terima kasih Leora sayang. Perhatikan ya, daur hidup pada katak dimulai dari telur katak dan kemudian menjadi kecebong atau berudu tanpa kaki. Setelah itu kecebong dengan kaki. Setelah itu menjadi seekor katak muda dan menjadi katak dewasa. Nah teacher, bagaimana penjelasannya? Sama-sama kita belajar ya. Nah, anak-anak di rumah, katak hidup di air dan di darat. Katak itu berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur yang dihasilkan bisa mencapai jumlah ribuan loh anak-anak. Banyak sekali ya. Sama seperti ikan yang menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak di rumah, telur akan menetas dalam kurang lebih 21 hari. Telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu sama dengan kecebong ya. Nah, seperti ini prosesnya. Telur menetas menjadi berudu yang hidup di air. Jadi berudu ini hidup di dalam air ya. Oleh karena itu, berudu memiliki insang sebagai alat pernapasan untuk hidup di dalam air. Karena berudu ini tadi hidup di dalam air, berudu ini memiliki insang yang digunakan sebagai alat pernapasannya. Selanjutnya,
3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup kulitnya, kemudian tumbuh kaki belakang. Nah, perhatikan. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Nih, perhatikan nih. Dimulai tadi dari telur, berudu, kemudian berudu berkaki. Setelah itu berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan lama-kelamaan akan menghilang. Nah, setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ingat ya, setelah katak menjadi dewasa, katak itu bisa menjadi hidup di darat dan di air. Dan kemudian setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Seperti itu proses daur hidup pada katak. Bisa dipahami ya anak-anak di rumah? Nah, di dalam bukumu halaman 82, kamu diminta untuk menuliskan kembali daur hidup pada katak. Tadi Teacher Evelyn sudah jelaskan ya. Kamu boleh kembali membuka video pembelajaran ini untuk menjawab bukumu halaman 82. Nah, sekarang kita lihat yuk di halaman 84. Di sini, setelah melakukan permainan berlari dan meloncat, Made dan Tony kembali ke kelas. Mereka berganti baju dan kembali belajar. Ibu guru meminta siswa mengumpulkan tugas. Nah, hari itu ada tugas. Namun, Made tampak panik. Ia ternyata lupa membawa buku tugasnya. Nah, kamu pernah nggak lupa membawa buku tugas? Tony mencoba menghibur Made. Perhatikan percakapan Made dengan Tony. Teman kita Sam akan membacakan percakapan ini untuk kita ya. Adek, padahal aku sudah mengerjakan tugasku, Tony. Mengapa bisa tertinggal, Made? Adek, tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya. Tony, memangnya kau tidak menyiapkan buku-bukumu sejak malam hari, Made? Adek, tidak, Tony. Aku baru menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat. Tony, ya sudah, Made. Jangan sedih ya. Karena sebaiknya kamu berkata jujur pada ibu guru. Nah, iya, Ton, saya akan terus terang kepada ibu guru. Tony, kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaran setiap malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Made, iya, Ton, terima kasih atas saranmu. Oke, terima kasih Sam. Bagaimana menurut kamu? Apakah saran Tony itu saran yang bagus atau kurang bagus kepada temannya? Saran yang bagus ya. Tony menyarankan supaya Made mempersiapkan bukunya di malam hari, jangan di pagi hari supaya tidak terburu-buru. Nah, kemudian Tony juga menyarankan agar Made sebaiknya berkata jujur kepada ibu guru. Memberikan saran yang baik kepada teman menunjukkan rasa peduli dan sayang kita kepada teman. Ketika memberi saran, sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman tidak tersinggung, seperti yang dilakukan Tony barusan. Tony memberikan saran kepada Made dengan cara yang sopan. Kamu juga seperti itu. Jika kamu ingin memberi saran kepada temanmu, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan. Jangan dibentak-bentak, jangan dimarah. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Cukup singkat ya. Nah, sekarang teacher punya kuis kepada kamu. Apakah kamu pernah memberikan saran baik kepada temanmu? Pernah nggak anak-anak Lutri? Pernah teacher? Pernah. Siapakah dia? Siapa namanya teman yang kamu beri saran? Saran apa yang kamu berikan? Apa jenis saran yang kamu berikan? Nah, semua jawabanmu tuliskan di kolom komentar. Teacher Evelyn tunggu loh. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekarang giliran kamu mengerjakan halaman 82 dan halaman 85. Kita tutup dalam doa ya. Teman kita Muara akan memimpin kita di dalam doa. Closing pray by Muara. Let's
Pray, Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to finish our study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Muara. Bye-bye, students. God bless you.